Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan segala manusia, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta neraka dan pencipta surga. Anak-anakku yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, kita telah pernah belajar mengenai rukun iman. Kita sudah belajar mengenai rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beriman kepada malaikatnya, ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, keempat beriman kepada rasul-rasulnya, kelima beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat setelah di dunia ini, yang keenam beriman kepada takdir, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Di hari akhir, salah satu rukun iman yang harus kita imani, harus kita percayai, yaitu adanya neraka dan adanya surga. Kita akan membahas mengenai surga dan pintu-pintunya. Jadi, surga itu ada pintu gerbangnya. Pintu gerbang yang sangat besar, yang tidak bisa kita bayangkan berapa besarnya pintu-pintu itu. Sehingga seluruh manusia dari awal Nabi Adam, keturunan-keturunannya, sampai dengan umat Nabi Muhammad sekarang ini. Tidak bisa kita bayangkan berapa banyak jumlah manusia yang akan memasukinya di pintu-pintu tersebut. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang akan memasuki pintu-pintu surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa surga memiliki pintu-pintu. Para penduduk surga akan masuk surga melalui pintu-pintu tersebut. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Apa saja pintu-pintu tersebut? Mari simak penjelasan singkat berikut ini. Mengenal pintu surga. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3257. Kemudian hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatul qaha ilal Maryam wa ruhun minhu wa annal jannatu haqq wa annal jannata haqq wa annan naru haqq adkhalullahu min ayyi abwabin minal jannah asna thamaniyah asya'ah. Barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari umatnya, dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan ia ke surga dari 8 pintu surga yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Maka wajib bagi kita mengimani, mempercayai dan membenarkan kabar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ini, bahwa surga memiliki 8 pintu. Kemudian, apa saja 8 pintu tersebut? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli solat, maka akan dipanggil dari babus solah, yaitu pintu solat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari babul jihad, yaitu pintu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sedekah, yaitu pintu sedekah. Jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa atau babur royan, pintu ar-royan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Qadi Iyad rahimahullah mengomentari hadis ini. Imam Muslim dalam hadis ini menyebutkan 4 pintu surga. Kemudian beliau menyebutkan 4 sisanya. 4 sebelumnya tadi apa saja? Kita ulang ya. Yang pertama ada pintu babus sholah, yaitu pintu sholat. Kemudian untuk ahli jihad ada babul jihad, pintu jihad. 2. Yang ketiga babus sodaqah, yaitu pintu orang-orang yang suka bersedekah. Dan keempat babur royan, yaitu pintu orang-orang yang suka berpuasa. Imam Muslim mengomentari ada 4 lagi. Di antaranya yaitu babut taubah. Ya, babut taubah, pintu orang-orang yang bertaubat. Babul khaziminal ghaiza, yaitu pintu menahan amarah. Kemudian babur rodin, pintu ridho. Dan babu aiman, pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Bisa dilihat di kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Kemudian dalam penjelasan lain dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan yang artinya, di dalam hadis disebutkan 4 pintu surga. Kemudian orang yang melaksanakan rukun-rukun haji, ia akan mendapatkan pintu khusus tanpa keraguan. Tersisa 3 pintu lagi, di antaranya babul kaziminal ghaiz wa afina 'anin nas, pintu menahan amarah dan memaafkan manusia. Di antaranya juga babul aiman, yaitu pintu kanan, yaitu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya sehingga masuk surga tanpa hisab.
dan tanpa azab. Kemudian adapun yang ketiga bisa jadi adalah babuz zikir, pintu orang-orang yang gemar berzikir. Karena terdapat hadis riwayat Tirmizi yang mengisyaratkan hal itu. Atau bisa jadi adalah babul ilmi, pintu ilmu. Fathul Bari. Juga terdapat hadis tentang babul walid, yaitu pintu berbakti pada orang tua. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silahkan. Atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihain. Dari hadis dan penjelasan-penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pintu surga ada 8. Namun, yang disepakati ulama ada 4. Yang pertama, apa tadi nak? Yang pertama, yang 4 yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu babus shalah, yaitu pintu salat yang dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan salat. Kedua, babul jihad, yaitu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian babus shadaqah, yaitu pintu sedekah yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Kemudian yang keempat, babur royan, yaitu pintu, disebut juga pintu babus siam, pintu puasa ya nak, yaitu dimasukkan oleh orang-orang yang berpuasa. Namun 4 sisanya ulama berbeda pendapat. Di antaranya kemungkinannya adalah babul kaziminal ghaiz, yaitu pintu menahan amarah yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarah. 2. Babul aiman, pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Kemudian babur rodin, pintu ridho yang dimasuki oleh orang-orang yang ridho kepada takdir Allah. Kemudian babut taubah, pintu bertaubat yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha. Kemudian babul walid, yaitu pintu berbakti kepada kedua orang tua yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian babul hajj, pintu haji yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna hajinya, yang ikhlas. Babuz zikir, yaitu pintu zikir yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berzikir. Kemudian babul ilm, pintu ilmu yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ala kulli hal, yang lebih penting bagi kita adalah berusaha mengamalkan amalan-amalan di atas agar kita layak memasuki pintunya di surga kelak. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ketika surga memiliki 8 pintu, namun tidak ada satupun yang terbuka untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Itulah mungkin 8 pintu yang akan kita masuki kelak insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal-amal soleh sehingga kita dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kesejahteraan. Itu saja mungkin untuk dari Ustadz. Semoga bermanfaat untuk Ustadz pribadi, diri sendiri yang masih banyak kekurangan, dan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Akhirul kalam, astaghfirullahu li walakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان محلى ايامك، باركها المولى وادامك، الجنة تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك.